Oke teman-teman, ini adalah program yang saya telah buat yang berjudul Hitung Orang Dalam Ruangan. Nah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pemrograman Java, khususnya tentang public class, public static, void, main, string, args, terus for, switch, dan if. Yang pertama, public class. Public class ini merupakan deklarasi kelas dalam Java yang menyatakan bahwa kelas tersebut dapat diakses dari mana saja, baik di dalam paket yang sama, paket lain, atau bahkan dari luar program. Kata kunci public menandakan ketersediaan kelas secara umum. Public class ini berfungsi sebagai blueprint atau cetakan untuk objek dalam pemrograman berinteraksi objek. Public class mendefinisikan template dasar untuk objek dengan atribut dan metode. Baris kedua ada public static, void, main, string, args. Public static, void, main, string, args ini adalah titik awal eksekusi program Java. Fungsi main adalah metode khusus yang dijalankan pertama kali ketika program Java dijalankan. Fungsi dari public static ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, public, metode ini dapat diakses dari mana saja. Terus yang kedua, static, metode ini dikaitkan dengan kelas, bukan dengan objek dari kelas. Yang ketiga itu void, metode ini tidak mengembalikan nilai. Terus fungsi dari main, string, args, nama metode dalam main. Parameter string args digunakan untuk menerima argumen yang mungkin diberikan saat menjalankan program dari baris perintah. Kita lanjut ke for. For ini adalah struktur kontrol berulang dalam Java. Perulangan ini digunakan untuk menjalankan blok kode berulang kali selama suatu kondisi tertentu dipenuhi. For ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu inisialisasi, yang menginisialisasikan variabel pencacah. Contohnya yang ini, int I sama dengan 1. Dan fungsi yang kedua yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berjalan. Contohnya itu I lebih kecil sama dengan jumlah kelompok. Terus yang ketiga itu increment atau decrement, operasi yang dilakukan setelah setiap iterasi biasanya untuk mengubah nilai variabel pencacah. Contohnya itu if plus. Kita lanjut ke switch. Switch ini digunakan untuk mengevaluasi sesuatu ekspresi dan menjalankan blok kode yang sesuai dengan nilai ekspresi tertentu. Switch ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, switch jenis. Switch jenis mengevaluasi nilai variabel jenis. Yang kedua itu cas 1, cas 2, cas 3. Dari ketiga cas ini menentukan nilai-nilai yang akan dicocokkan dengan nilai jenis. Terus ada break, mencegah eksekusi pada cas selanjutnya. Terus yang terakhir itu ada default. Default ini adalah blok kode yang akan dijalankan jika nilai tidak cocok dengan cas lainnya. Terus yang terakhir itu if. Ini digunakan untuk mengeksekusi blok kode jika kondisi tertentu dipenuhi. If ini berfungsi untuk mengecek kondisi apakah total orang kurang dari kapasitas di ruangan. Terus if else ini mengecek kondisi lain
jika kondisi sebelumnya tidak dipenuhi. Terus else ini menjalankan blok kode jika semua kondisi sebelumnya tidak dipenuhi. Nah, saya sudah menjelaskan beberapa tentang program saya. Berikut saya akan run program saya. Kita klik Windows, terus klik project, kita pilih program yang akan kita run. Nah, habis kita klik di sini, kita klik kanan, terus kita cari run file. Ini run file. Nah, kita akan disuruh masukkan jumlah kelompok yang masuk ke ruangan. Misalkan jumlah kelompok yang masuk ke ruangan cuma ada 3. Nah, kita enter. Nah, pilih jenis kelompok 1-3, misalnya kelompok 1. Terus masukkan jumlah dalam kelompok, orang dalam kelompok. Misalnya dalam satu kelompok terdapat 5 orang. Terus enter. Kelompok 2 5 orang. Terus kelompok 3 adalah 5 orang. Terus enter. Nah, inilah hasil akhirnya. Total orang di dalam ruangan itu 15. Kapasitas maksimalnya 50. Secara status ruangan masih tersedia. Oke, terima kasih telah menonton video saya.